soal pemutakhirannya 3 bulan, setiap 3 bulan dimutakhirkan. Jadi bisa jadi penyaluran triwulan pertama dapat, tapi triwulan kedua bisa tidak dapat. Itu jadi bisa dinamis begitu terus. Nanti kita lihat, jadi setiap tahun ada 4 kali penyaluran. Atau mungkin ini juga nanti ada perubahan, kita sampaikan berikutnya. Mungkin kementerian yang menjadi bagian penanganan kemiskinan. Salah satu isu penting adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi menjadi tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas. Sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran. Data DTSEN menjadi harapan baru sehingga seluruh anggaran, pola, cara kebijakan, sinergi akan merujuk kepada data tunggal itu. Yang kedua, selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada 500 triliun lebih, maka kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, kepada terutama Badan Amal Zakat Basnas Nasional untuk mengkonsolidir, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan. Saya kira itu dari diskusi rapat pada hari ini. Mungkin ada tambahan? apa yang disampaikan Pak Menko tadi, jika ini bisa kita realisasikan ya dengan baik di lapangan, tentu program-program pemerintah akan lebih efektif karena tepat sasaran. DTSEN yang tadi disinggung oleh Pak Menko ini adalah momentum bagi pemerintah untuk mensinergikan, mengintegrasikan semua bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat lewat berbagai kementerian. Nah, saya senang sekali hari ini Pak Menko memimpin rapat dengan memulai suatu upaya membuka semua program-program yang telah diberikan kepada masyarakat lewat berbagai kementerian itu. Itu dibuka, kemudian nanti akan dikonsolidasikan, dilaporkan ke Presiden. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada arahan Presiden, kita akan mulai konsolidasi lebih teknis. Nah, ini jadi satu hal yang kami syukuri hari ini. Nah, di dalam undang-undang itu, pengentasan kemiskinan itu diarahkan untuk memenuhi 3 hal. Pertama, material, 2, spiritual, dan 3 adalah sosial. Maka itu di sini kita lihat diundang oleh Pak Menko, Pak Menteri Agama, di mana kita harus mulai mengikutkan ya ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat, keluarga miskin misalnya untuk bisa lebih bangkit dan lebih berperan di masa-masa yang akan datang. Itu saya kira tambahan saya, mungkin nanti DTSEN-nya langsung oleh Kepala BPS. Tapi Bapak Ibu sekalian, DTSEN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya. Kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal gitu, dan insya Allah akan lebih akurat. Apalagi nanti kalau sudah 3 atau 4 bulan yang akan datang, karena setiap hari akan dilakukan pemutakhiran. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih dan kami persilakan untuk. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko dan Pak Menteri Sosial, bahwa DTSEN saat ini akan terus digunakan untuk pensasaran program pembangunan pemerintah, dan kami pun BPS terus komitmen untuk melakukan pemutakhiran terhadap DTSEN. Setiap 3 bulan sekali kami akan memutakhirkan dan menyerahkan kembali data tersebut kepada Bapak Menko PM, Bapak Menteri PPN Bappenas, dan juga kepada Bapak Mensos, untuk kemudian nantinya
pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional ini selalu menggunakan yang mutakhir. Apalagi nanti kami terus menggunakan data-data administrasi yang kami kumpulkan untuk memperkaya sebagai input dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Tentunya nantinya semua statistik dari BPS juga akan konsisten dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kami akan terus memberikan supply input data statistik kepada pemerintah untuk mendukung program yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Menteri Agama? Iya, saya tambahkan sedikit ya bahwa kedahsyatan bahasa agama ini luar biasa untuk menjadi faktor untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kita lihat ya di dalam satu survei yang dilakukan oleh CAF ya, World Giving Tax, negara yang paling rajin menyumbang itu adalah Indonesia. Nah buktinya kemiskinan yang sangat ekstrim itu sesungguhnya bisa terselesaikan sendiri di dalam masyarakat. Ya. Dan melalui pundi-pundi agama, terutama agama Islam ya, itu ada 27 pundi-pundi kalau ini aktif. Ya, yang kita baru aktifkan baru satu, zakat ya. Misalnya kita kenal ada zakat, ada infak, sedekah, ya, wakaf, hibah, wasiat, waris, jizyah, luqatah, dam, diat, fai', ghanimah, kafarah, hiwalah, fidyah, wadi'ah, mudharabah, musyarakah, nazar, mahar, hiwat, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan tradisi-tradisi keagamaan masyarakat, itu sesungguhnya secara tidak langsung juga bisa memberikan penguatan terhadap fakir miskin. Misalnya ada ibadah kurban yang harus menyembelih setiap tahun itu untuk memberikan nilai protein terhadap masyarakat kita. Ada Idul Adha, wajib untuk memberikan nilai karbohidrat ya, zakat fitrah kepada masyarakat. Jadi sirkulasi kehidupan itu penuh dengan upacara-upacara keagamaan, dan itu identik dengan antara lain makannya kan, gizi di situ. Ada banyak sekali ya. Nah karena itu kalau wakaf nanti diaktifkan itu jauh lebih dahsyat daripada zakat. Selama ini kita baru mengaktifkan zakat. Padahal zakat itu kan hanya terbatas pada asnafnya 8. Tapi kalau aktif juga yang lainnya, misalnya ada luqatah itu barang yang mengendap nggak ada pemiliknya, ya itu bisa jatuh ke negara atau ke Baitul Mal. Nah ini yang kita akan bicarakan nanti secara sinergi oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti ini akan benar-benar akan dalam waktu singkat itu bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan mutlak. Separuh dari dana Basnas saja itu sudah bisa menghapuskan kemiskinan mutlak, itu sekitar 20 triliun ya kan. Nah Basnas menerima 41 triliun tahun ini. Jadi saya kira kita berharap tahun depan nanti ya potensi zakat Indonesia itu bisa mencapai 300 triliun kalau seandainya orang berKTP Islam punya harta di beberapa macam properti dan juga di bank. Itu potensi 300 triliun bisa ditembus oleh zakat saja, belum lagi wakaf, belum lagi sedekah dan seterusnya. Jadi pundi-pundi umat ini ya kita akan salurkan secara profesional. Ini yang sangat penting disampaikan oleh Pak Menko tadi. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tadi kan sempat disebutkan kalau data tadi tidak bisa program sosial kan dibuka satu persatu. Ada yang terdeteksi yang menerima lebih dari satu yang bansosnya seperti itu, kemudian rencananya akan dikeluarkan, sudah terdeteksi itu belum. Kemudian yang kedua tadi untuk sinkronisasi Basnas sendiri akan seperti apa ini? Maksudnya dana Basnas akan langsung di take over pemerintah untuk kemudian disalurkan atau seperti apa Gus untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini? Ya, yang pertama nanti Pak Mensos yang jawab. Nah yang kedua saya jawab bahwa seluruh lembaga zakat tetap bekerja secara independen berdasar kepada kepercayaan masyarakat untuk menitipkan zakatnya. Akan tetapi dalam proses penyaluran agar tepat sasaran, agar sesuai harapan yang memberikan zakat, maka akan melibatkan data DTSEN. DTSEN ini akan kita sajikan supaya yang paling prioritas mendapatkan saluran zakat itu kan fakir miskin, fuqara dan masakin. Supaya itu dulu. Nah, karena datanya sudah ada, maka
kami akan mengkonsolidir itu menjadi semakin tepat sasaran. Sementara pelaksananya tetap masyarakat boleh memilih yang paling dipercaya di antara lembaga-lembaga yang kredibel itu. Nah, tugas pemerintah mensolidkan supaya tepat sasaran. Pak Mensos. Terima kasih Pak Menko. Saya tambahkan bahwa DTSEN ini sudah ada perankingan ya, beda dengan data-data sebelumnya. Jadi ada desil 1, nanti dijelaskan lebih detail oleh Ibu, desil 1, desil 2 dan seterusnya. Ini satu. Itu pasti lebih mempermudah sasaran. Lah bagaimana dengan adanya DTSEN ini dibanding dengan data-data lalu? Fakta menunjukkan bahwa ada yang namanya inclusion error atau exclusion error. Ada yang mestinya berhak tapi nggak dapat, ada yang dapat mestinya tidak berhak, itu ada. Dan sekarang kita sedang sisir, nanti jumlahnya pada saatnya akan kita sampaikan. Nah, ada juga memang KPM atau keluarga penerima manfaat yang menerima berbagai bantuan pemerintah. Misalnya PKH, dapat juga bansos, dapat juga bantuan subsidi listrik, itu kelihatan semua sekarang, nanti akan kelihatan semua. Jadi dengan data yang baru ini insya Allah ya akan bisa lebih tepat sasaran kita. Pak Menko sebagai Menteri Koordinator akan juga lebih punya instrumen untuk bisa mengelola dan membagi pekerjaan kepada menteri-menterinya. Jadi saya kira ini adalah hal yang kita syukuri dari DTSEN. Mungkin bisa disampaikan. Pada akhirnya nanti ini proses terus kan. Pada akhirnya akan yang masuk dan yang tidak mendapatkan lagi akan jelas. Terus tadi udah disinggung ya oleh Ibu ini soal pemutakhirannya 3 bulan. Setiap 3 bulan dimutakhirkan. Jadi bisa jadi penyaluran triwulan pertama dapat, tapi triwulan kedua bisa tidak dapat. Itu jadi bisa dinamis begitu terus. Nanti kita lihat. Jadi setiap tahun ada 4 kali penyaluran. Atau mungkin ini juga nanti ada perubahan kita sampaikan berikutnya.